Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Patasik dengan NIM A0121-042. Nah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Siono SPMSI yang telah memberikan tugas presentasi ini. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas presentasi yang berjudul tentang kekeringan. Nah, adapun teman-teman saya atas nama Yusran Mandala dan Muhammad Aswin. Dan mengenai apa saja yang akan kami bahas, yaitu tentang kekeringan, mulai dari penyebab terjadinya kekeringan, dampak, maupun cara penanggulangan atau solusi dari kekeringan ini. Dan saya akan membawakan materi tentang penyebab terjadinya kekeringan sesuai dengan referensi artikel yang kami ambil. Nah, saya langsung saja. Penyebab terjadinya kekeringan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan akibat buatan manusia. Nah, secara alami terbagi menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis, hidrologis, agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Nah, sedangkan buatan manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan air lebih besar daripada pasokan air yang direncanakan dan kerusakan sumber-sumber mata air. Nah, kerusakan sumber-sumber mata air ini adalah penyebab ulah manusia, yaitu seperti menebang pohon sembarangan serta membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian dari segi faktor meteorologi, nah, kekeringan yang disebabkan oleh faktor meteorologi ini merupakan ekspresi perbedaan presipitasi dari kondisi normal untuk suatu periode tertentu. Nah, karena itu faktor meteorologi ini bersifat spesifik wilayah sesuai dengan iklim normal di suatu wilayah. Kemudian dari segi faktor hidrologi, nah, pada saat ini kondisi hutan di Jawa Tengah cukup memprihatinkan. Dan pada tahun-tahun akhir ini sering terjadi penjarahan hutan dan pemotongan pohon yang tidak terprogram. Nah, sehingga menyebabkan gundulnya tanah di daerah tangkapan air. Nah, hal ini menyebabkan bertambahnya convection runoff dan berkurangnya resapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Nah, kondisi ini sangat berpengaruh dengan berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah. Nah, maka variabilitas aliran sungai akan meningkat, dan pada musim kemarau berkurang pula debit air pada sungai-sungai sebagai sumber air yang menyebabkan kekeringan di bagian hilir sungai tersebut. Nah, kemudian dari segi faktor agronomi, nah, kekurangan kelembapan tanah menyebabkan tanah tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu. Nah, karena itu apabila para petani tidak disiplin dan tidak patuh pada pelaksanaan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dan merupakan salah satu dasar untuk perhitungan kebutuhan air, maka akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian air untuk tanaman. Kemudian dari segi faktor sosial ekonomi, dan ini adalah faktor yang terakhir. Nah, tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar sumber air mempengaruhi tingkat partisipasi dan handarbeni masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya air dan lingkungannya karena tata guna lahan yang tidak serasi serta pemakaian air yang tidak efisien. Nah, itulah tadi penyebab kekeringan yang kami ambil dari referensi artikel yang kami baca. Demikian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswin dengan NIM A0121-1040 dari Prodi Agribisnis D. Baik, saya akan melanjut materi sebelumnya dari saudara Mikael Patasik. Dan materi yang saya akan bawakan yaitu mengenai dampak yang diakibatkan oleh kekeringan. Nah, adapun beberapa dampak yang diakibatkan oleh kekeringan. Yang pertama yaitu mengenai sumber air bersih berkurang. Apabila sumber air bersih berkurang, maka berdampak pada berkurangnya konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.
Nah, dan ketika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan dehidrasi. Kondisi tubuh yang dehidrasi sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. Dan kedua, yaitu dampak banyaknya tanaman yang mati. Nah, tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Ketika musim kemarau datang, maka akan banyak tanaman mati karena tanaman tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup. Hanya ada beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup seperti pohon jati dan kaktus. Dan yang poin ketiga, meningkatkan polusi. Dampak selanjutnya, ketika tanaman mati, maka polusi udara akan semakin merajalela. Hal tersebut disebabkan tidak ada tanaman yang berfungsi sebagai agen yang memproses gas karbon dioksida untuk dijadikan oksigen bagi kehidupan manusia. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yusra Mandala dengan NIM A01210041. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang solusi dampak dari kekeringan. Adapun solusinya yang pertama, dalam menggunakan metode penanggulangan jangka pendek, yaitu untuk mengatasi kondisi kekeringan dengan metode penanggulangan jangka pendek adalah beberapa, yaitu pertama, memenuhi dengan segera kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk keperluan rumah tangga dengan dropping air bersih. Kedua, memberikan bantuan pangan sembako untuk masyarakat miskin yang usaha taninya puso. Kemudian membantu penanggulangan penyakit menular akibat kekeringan. Kemudian membantu peningkatan gizi balita di wilayah kekeringan. Dan bagian kedua, yaitu dengan menggunakan metode penanggulangan jangka menengah. Alternatif penanggulangan untuk mengatasi kondisi kekeringan dengan penanggulangan jangka menengah adalah, yaitu pertama, meningkatkan ketersediaan sumber air, pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air dalam tanah, penampungan air hujan atau PAH, terminal air di wilayah desa rawan kekeringan dan embung. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih. Yang keempat, melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber-sumber air. Di bagian ketiga, metode penanggulangan jangka panjang. Alternatif penanggulangan kekeringan jangka panjang yaitu ada beberapa. Yang pertama, reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air. Kedua, reboisasi kawasan sabuk hijau sekitar waduk. Ketiga, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis. Keempat, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pembangunan demplot sumur resapan di wilayah rawan kekeringan. Dan yang terakhir, pembangunan pengembangan sistem IPA mini. Kemudian membangun bangunan penunjang ketersediaan air, yaitu yang pertama embung atau penampung air hujan, yang kedua absah atau akuifer buatan dan simpanan air hujan, dan yang ketiga akuifer buatan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.